Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah, bertemu kembali di malam yang mulia ini, di malam Jumat yang harinya merupakan hari terbaik, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Dan di waktu seperti ini, terhitung dari sejak terbenam matahari sampai besok terbenam matahari sebagai hari Jumat, dan disunnatkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus disunnatkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Walaupun secara tradisional lebih banyak yang baca Yasin, silahkan, tidak dilarang, kecuali pada kawan-kawan sebelah baca Yasin malam Jumat bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Maka yang baca Yasin malam Jumat masuk neraka kesimpulannya. Ya, tapi kita yakin yang namanya Al-Quran silahkan dibaca dimanapun dan kapanpun, kecuali pada tempat dan waktu serta orang yang dilarang untuk membacanya. Di mana tempatnya? Di kakus. Maka tidak dilarang membaca Al-Quran di rumah ataupun di kuburan. Cuma anomalinya kita lebih sering baca Al-Quran di kuburan daripada di rumah. Kalau sudah sampai ke kubur ngaji Quran, pulang ke rumah baca Quran. Padahal Nabi menyatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu layaknya seperti kuburan. Hadis ini untuk memberikan motivasi agar kita membaca Quran di rumah, bukan melarang baca Quran di kubur. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan itu penghuninya tidak lagi baca Quran. Ya, jadi diinginkan jangan sampai di rumah penghuninya tidak baca Quran. Sayangnya penghuni rumah kalau mau baca Quran datang ke kuburan. Jadi tidak dilarang kecuali di kakus. Yang kedua, pada waktu yang tidak dilarang. Waktu yang dilarang untuk membaca Al-Quran adalah ketika sedang junub, apalagi sedang berhubungan suami istri. Jadi jangan nanti dalam rangka mencetak generasi yang Qur'ani sambil berhubungan sambil baca Al-Quran, itu dilarang. Dan yang ketiga, pada orang-orang yang dilarang untuk membacanya, yaitu orang yang sedang junub, sedang menstruasi, dan sedang nifas. Selain itu semuanya disunnatkan membaca Al-Quran apapun suratnya. Cuma oleh Nabi diberikan petunjuk di waktu-waktu tertentu membaca surat-surat tertentu karena lebih sesuai dengan tempat, dengan waktu. Yang kedua, tanpa perlu alasan, hanya karena Nabi telah mencontohkan sifatnya itu ta'abbudi bukan ta'aqquli. Kita patuh karena disuruh, bukan berpikir kenapa demikian. Maka
Yang baca Yasin malam Jumat silahkan, tapi yang baca surat Kahfi lebih diprioritaskan lagi. Namun karena surat Kahfi itu panjang, 2 kali lipat dari ukuran bacaan Yasin. Yang kedua, karena jarang ada wirid surat Al-Kahfi, yang ada biasanya wirid Yasin, maka menjadi agak sedikit menyusahkan dalam tanda kutip bagi yang tidak terbiasa. Tapi yakinlah, Allah bisa karena biasa. Mudah itu bukan karena dekat dan terjangkau, mudah itu karena sudah biasa. Sebagai contoh sederhana saja, saya tinggal di kota Madiacet Keeng, tapi ngopinya di Ule Karing. Itu sebenarnya bukan dekat, jauh, hampir 10 kilo. Lewat Darussalam 9 kilo, lewat Lamate 9 kilo. Kalau naik mobil perginya sekilo, perginya seliter, pulangnya seliter. Artinya kalau 1 liter Pertamax turbo itu 9.850, maka untuk pergi dan pulangnya itu habis uang sekitar 18.000, minum kopinya hanya 7.000 berikut dengan kuih. Kata orang tua, rayuk talong angkebeh. Pertanyaannya, bukankah lebih mudah, lebih dekat di Cet Keeng? Lebih dekat iya, lebih mudah tidak. Nah, maka mudah itu bukan karena dekat atau jauh, tetapi karena biasa. Makanya malam Jumat itu bukan karena Yasin lebih pendek, lebih enak dibaca, tetapi karena sudah terbiasa kita membaca, maka menjadi mudah. Makanya kebiasaan-kebiasaan dalam hidup harus kita arahkan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, agar seberat apapun aktivitasnya menjadi mudah untuk dilaksanakan. Bangun subuh untuk salat itu bukan pekerjaan mudah, tetapi menjadi mudah ketika sudah dilakoni dan dibiasakan. Apalagi bagi kami di Cet Keeng, jam 3 itu sudah bangun, jam 5 itu sudah ngopi 2 kali. Karena kami ngopi sekali di Cet Keeng karena mau berangkat ke Tungkup sambil menanti labi-labi, ngopi sekali lagi di Tungkup sambil menunggu pembeli untuk jualan sayur. Bayangkan jam 3 itu sudah bangun, tapi belum tentu akan ke masjid untuk sholat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang tergerak datang ke masjid untuk sholat subuh, walaupun tidak sempat wirid lagi. Kenapa? Karena wirid itu sunat dan tidak harus di dalam masjid, sedangkan mencari nafkah adalah wajib dan tempatnya mesti di pasar. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan yang tinggal di sekitar kawasan Tungkup, jangan memandang sinis kepada orang yang begitu selesai salam dari sholat subuh segera bangkit keluar untuk berjualan. Jangan merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka karena duduk lama-lama i'tikaf dan berzikir di dalam masjid, karena belum tentu kita lebih baik. Bahkan dari ukuran-ukuran nyata saja sudah terlihat bahwa mereka lebih baik. Yang pertama, mereka sholat berjamaah, datang ke masjid walaupun sedang berjualan, mencari nafkah. Sedangkan kita datang ke masjid sholat berjamaah hanya meninggalkan kasur dan bantal saja. Yang kedua, mereka begitu selesai sholat langsung menuju aktivitas ibadah wajib, sedangkan kita setelah selesai sholat langsung bergerak pada aktivitas yang sunnat. Yang ketiga, aktivitas ibadat wajib mereka itu produktif, sedangkan aktivitas ibadah wajib, ibadah sunnat kita bersifat pasif. Maka ukuran dunia saja sudah jauh lebih baik pada mereka dibandingkan kita. Tapi tetap innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu diberi pahala oleh Allah berdasarkan kepada niat.